berita pengurangan CPNS ini sebenarnya kurang mengenakan, apalagi untuk mereka-mereka yang baru saja lulus. Itu akan membuat mereka menjadi patah semangat karena ada berita pengurangan CPNS. Tapi sebenarnya Jokowi menyebutkan mereka hanya mengurangi tenaga-tenaga yang hanya duduk di belakang meja, dan mereka fokus pada penerimaan pegawai yang bisa terjun langsung ke lapangan. Dan sebenarnya ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menyebutkan dia sudah melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang mengajukan usulan kebutuhan CPNS ini. Nah, sedangkan untuk jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak adalah guru dan tenaga kesehatan. Sejumlah jabatan teknis lainnya juga dibutuhkan, seperti penyuluh KB, pertanian, dan pengelola keuangan. Penetapan kebutuhan terbanyak adalah tahun 2021 dengan jabatan guru, yaitu guru kelas, guru penjas, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Menurut saya pun sebenarnya ini ada keuntungannya juga, yaitu membuat para lulusan yang baru lulus itu untuk mengembangkan skillnya agar mampu terjun langsung ke lapangan. Tidak hanya seperti yang dikatakan, tidak hanya duduk diam di meja dengan bergelarkan PNS. Meskipun ada pengurangan PNS, penerimaan PNS untuk 2021 tetap dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi COVID-19. Namun, menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak berencana atau tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan CPNS. Hal itu ditegaskan menanggapi beredarnya pesan berantai yang mengesankan, seolah-olah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai. Menurutnya, pasal tersebut bukan berarti pemerintah akan melakukan rasionalisasi pegawai, tapi itu hanya aturan normatif bila terdapat perampingan organisasi. Dapat ditegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak berencana, bahkan tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi pegawai. Nah, justru dia berusaha untuk mengoptimalkan PNS yang ada melalui program peningkatan kompetensi agar mereka makin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, diharapkan segenap PNS dimanapun berada tidak perlu resah karena pemerintah sama sekali tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi pegawai. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin maksud pemerintah itu mengatakan pengurangan adalah untuk membuat lulusan-lulusan PNS ini lebih berkompetensi lagi untuk bersaing di era revolusi sekarang ini. Karena memang kalau tidak memiliki kompetensi itu tidak akan terpakai, makanya pemerintah mengeluarkan berita seperti itu agar mereka bisa lebih meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka di dalam bidang pendidikan Indonesia. Nah, melalui pola alamiah, pengadaan PNS baru nantinya dilakukan secara terbatas dan secara nasional jumlahnya tidak melebihi PNS yang pensiun. Kan ada tuh ratusan ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya. Nah, ini yang akan kita isi dengan PNS yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada pemberhentian PNS secara semena-mena, apalagi bagi yang kompeten dan berkinerja. CPNS merupakan calon pegawai negeri sipil di mana mereka mengikuti tes agar bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kenapa banyak orang yang menjadi PNS? Karena gajinya yang lumayan besar dan juga ada tunjangan dan adanya jaminan hari tua, sehingga mereka lebih tertarik untuk menjadi PNS setelah lulus sarjana. Namun,
di beritanya pada tahun 2021 ini akan ada pengurangan kuota CPNS. Menurut saya hal ini bagus karena menurut berita yang saya baca, pengurangan ini bertujuan untuk para pegawai agar bisa terjun ke lapangan langsung. Maksudnya di sini pengurangan kuota CPNS bertujuan agar mengurangi para pegawai yang bekerja yang hanya berada di kantornya saja, namun mereka harus bisa terjun langsung ke lapangan dan langsung mengawasi masyarakat. Dikarenakan banyaknya tempat-tempat di beberapa daerah yang masih kekurangan pegawai. Contohnya, sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil masih kekurangan guru untuk menjadi pengajar di sana, karena mungkin beberapa orang tidak tertarik atau ada yang tidak mau untuk bekerja di daerah-daerah terpencil. Sebaiknya pada tahun 2021 ini akan ada solusi pemerataan CPNS agar di seluruh daerah Indonesia merata PNS-nya sehingga tidak bertumpu pada satu tempat daerah. Pengurangan kuota CPNS ini sangat bagus karena biasanya kebanyakan PNS berada atau bekerja di dalam kantor, namun sangat kekurangan orang yang terjun langsung di lapangan. Tujuannya sangat bagus karena bisa membuat para pegawai negeri sipil lebih berinteraksi pada masyarakat. Itu merupakan hal yang bagus menurut pendapat saya. Itu saja argumentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.